Semuanya seru. Wah. Karena ini begitu saya masuk ke sini kan padahal kan kita tahu sendiri ya Pak, di pasar itu trading nggak bisa dipaksain. Kalau kondisi lagi jelek, nasabah saya berhenti, terus mereka kapok nggak balik lagi, hilang semua kan Pak. Iya. Nah itu dilema saya sih sebetulnya. Dia nggak mau Pak. Udah Vivi jangan kasih tahu saya, jadi saya Cici Padahal jadi kirim riset balik tujuannya biar ngasih tahu kan sih ini bagus. Ada salah saya bilang ini nih updatein. Dia bilang Vi, Cici mah jangan sering diupdate, pusing gimana Cici aja mau beli mah. Ngobrol aja dah. Ada yang gitu. Kadang-kadang ada yang begitu juga Pak. Masih Halo teman HR, apa kabar? Setelah sebelumnya bertemu dengan salah satu yang menginspirasi ya, salah satu perempuan hebat di Indonesia, dan hari ini saya juga mengundang dan ingin mengajak salah satu orang hebat juga ya, yang asalnya dari Bandung. Nah ini kira-kira siapa ya yang orang hebat dari Bandung? Dan dia adalah investor saham. Dia juga profesional juga yang sudah mengabdi dan berkarir di pasar modal lebih dari 10 tahun. Dan fokusnya saat ini juga ke edukasi, sudah investor, profesional, edukator, juga memiliki sertifikasi yang luar biasa. Mungkin kalau di pasar modal orang menyebutnya wakil manajer investasi dia punya, WPPE dia punya, penjamin emisi dia punya, WAPET juga punya, dan yang tak kalah dia juga adalah pemegang sertifikasi analis, ya, analis efek yang biasa dikenal dengan Certified Securities Analyst. Dan satu lagi, untuk manajemen risiko dia juga punya Certified Risk Professional. Wah, siapa lagi kira-kira ya? Ada yang bisa nebak kira-kira siapa? Perempuan ini biasa dipanggil dengan nama Vivi Vimalasari ya. Apa kabar nih Vivi nih? Aduh, Baik, seru Pak. ya. Vivi Vimalasari kalau biasa dipanggil oleh teman-teman Vivi aja ya. Iya Pak. Waduh, ini jauh-jauh ke Jakarta dari Bandung ya. Ini bulan baru sampai 1 jam yang lalu langsung ketemu dengan saya. Nah sekarang kita undang yang dari Bandung. Nah ini menarik ya. Nah tadi saya mungkin mau bertanya terkait kesibukan. Ini kan ibu rumah tangga juga ya. Iya Pak. Mau punya anak berapa nih? Nah, boleh di-spill nih, selain sebagai investor, kemudian juga edukator juga, ya boleh kita buka-bukaan aja nih, pengen tahu nih, karena perempuan-perempuan di Indonesia juga pengen tahu siapa Vivi. Silakan Vivi. Ya ini senang sekali ya bisa berbagi bersama perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Juga selain perempuan-perempuan mungkin bapak-bapaknya juga masih mendengar juga ya. Harus. Karena kan bapak-bapak pasti punya istri, punya anak perempuan, atau mungkin punya teman perempuan juga ya Pak ya. Nah ini saya cerita tentang rutinitas saya sehari-hari ya Pak. Boleh. Pengen tahu dong pasti, karena saya kan udah kenal Vivi cukup lama dan populer banget lah kalau namanya Vivi ya di Bandung ya. Dan juga punya komunitas, mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa terutama perempuan hebat yang hari ini kita undang. Oke, Mas Pak. Ini kegiatan saya sehari-hari adalah di Panin Sekuritas cabang Bandung Asia Afrika, menjabat sebagai branch manager. Lalu saya juga ada grup investor saham, yaitu Investor Akademi Indonesia. Pekerjaan saya sehari-hari ya menjalankan kewajiban saya sebagai orang bekerja, yaitu sebagai branch manager, juga di komunitas, tapi mungkin sekarang udah nggak terlalu aktif seperti dulu lagi ya Pak. Karena sudah online kah atau karena sudah dilakukan di banyak tempat ini? Karena mungkin online udah mulai agak sepi ya, jadi komunitas juga di tempat saya agak sepi juga Pak. Oke. Nggak seramai sebelumnya. Dulu ya. Tapi saya masih aktif di Panin juga, di Panin Sekuritas untuk edukasi. Wah, luar khususnya biasa. nasabah sih ya Pak, untuk nasabah saya. Juga ya sehari-hari saya ibu rumah tangga, mengurus rumah, terus ya kadang-kadang senang-senang juga sama teman kumpul, lalu ketemu komunitasnya Pak Haryajid juga kadang-kadang ikut juga di situ. Lalu kemudian ya aktivitas olahraga biasa atau ngobrol, kadang arisan. Waduh, ada arisan juga ya. Masih ada arisan juga Pak. Karena kan ini ya ibu rumah tangga lah, seperti kurang lebih pasti ada begitunya ya Pak. Iya, tadi sempat disinggung tuh ya, ada
Investor Academy. Ya. Nah, boleh dijelaskan apa itu Investor Academy? Investor Academy Indonesia itu kita kayak komunitas saham, tapi basisnya ke fundamental analisis. Oh. Jadi kita lebih ke Jadi ini ke saham atau ke invest reksadana juga atau ke obligasi? ke saham, Pak. Khusus Lebih ke saham ya. saham, iya. Wah, ini domainnya di Bandung, tapi komunitas ini menyebar ke Indonesia juga? Nyebar ke Indonesia, bahkan ada yang di luar Indonesia, Pak, waktu zaman COVID Wow. kemarin. Sempat berapa tuh member yang sempat hadir atau sempat kumpul-kumpul atau Kita kan daftar anggotanya? sempat bikin kelas ya selama berapa tahun, yang alumni di kita itu ada sekitar 800-an, Pak. Wah, luar biasa. Iya, waktu zaman COVID kemarin ya. Keren ya, sobat perempuan nih bikin komunitas sampai member terbanyaknya 800. Ini luar biasa. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, dan ternyata dengan komunitas. Ini wanita karir luar biasa. Nah, kita lanjut nih, karena kita bicara tentang pasar modal, pasti nggak jauh dengan investasi. Nah, kira-kira menurut Vivi, apa sih yang dimaksud dengan investasi? Atau mungkin bisa lebih dijelaskan, investasi menurut saya adalah apa nih kira-kira? Oke, investasi menurut saya adalah segala sesuatu tindakan yang kita kerjakan sekarang, tapi hasilnya baru bisa dinikmati nanti di masa yang akan datang. Yaitu bisa dalam bentuk, ya pasti kita kan manusia ya Pak. Manusia kan investasi untuk kehidupan masa yang depan, ya dengan berbuat kebaikan. Supaya kita nanti hidup selanjutnya lebih enak lah ibaratnya kayak gitu ya Pak. Kalaupun buat kita, nanti buat turunan kita. Lalu investasi kesehatan, menjaga pola makan, gaya hidup, olahraga, itu kan supaya nanti kita kalau usia lanjut menua dengan bahagia gitu ibaratnya. Waduh, gitu ya. Menarik sekali ya. Terus investasi kewarasan supaya kita nggak stres gitu ya. Cari kita kan kalau lagi stres kan Pak nggak bisa mikirin yang bagus-bagus, nggak kepikir apa-apa. Tapi kita kalau lagi seneng pikirannya kepikir ide-ide yang bagus-bagus kan. Itu apa tuh investasi kewarasan yang harus kita miliki? Kita masih bisa mengerjakan sesuatu yang kita suka Pak, nggak boleh kepaksa. Kalau nggak suka ya. Dan dilakukan secara waras juga. Dilakukan secara waras, jangan kepaksa gitu kan. Oke. Terus ilmu pengetahuan juga itu. Jadi investasi leher ke atas. Leher ke atas. Nanti itu kalau kita kadang-kadang baca buku ini, baca ini, kita nggak tahu itu kepakainya kapan. Tapi sekali waktu kita lihat sesuatu, ini yang di kepala tuh nyambung-nyambung semua gitu. Oh ini ternyata nyambung sini. Nah itu kan nggak bisa langsung dinikmatin juga ya. Aduh, terakhir ya investasi keduniawian, materi, uang Pak. Itu malah terakhir ya? Ada lagi pasti ya Pak. Karena kalau bagus depannya, pasti uangnya dapat. Kalau depannya nggak bagus, nanti uangnya susah nyamperin kita Pak. Iya. Jadi pertama adalah investasi yang tadi ingat aja ya, tadi ada investasi kewarasan, investasi leher ke atas. Buat ke atas dulu kemudian pertama. Buat ke atas dulu dengan Tuhan ya. Sama Tuhan. Wow, tuh ya. Sama Tuhan dan sesama ya. Sobat perempuan, jangan lupa nomor 1 malah sama yang di atas. Ya. Terakhir itu baru nanti kita tentang aset ya. Salah satunya itu saya rasa tentang dunia tadi ya. Bagaimana kita meramu kemampuan yang kita miliki tadi sampai kita punya keahlian ya, kemampuan itu yang akhirnya menciptakan added value ya, kurang lebih gitu ya. Ini menarik sekali. Nah, kalau tadi begitu banyaknya investasi, mungkin kita kerucutkan aja ya, karena kalau bicara investasi yang begitu melebar, mungkin 2-3 jam nggak selesai nih ya. Iya, Pak. Nah, terkait dengan pasar modal aja kali ya. Nanti boleh cerita saham, reksadana, atau mungkin obligasi, silakan aja. Tapi saya juga pengen tahu nih, dari investasi-investasi yang tadi disebutkan, ada nggak yang menarik? Investasi apa? Dan kedua, kalau memang investasi itu menarik, sebenarnya sejak kapan itu mulai berinvestasi itu? Oke, kalau menurut saya yang paling menarik itu di saham, Pak. Di saham ya? Jadi investasi saham ya? Saham, Pak. Oke. Kalau dari seluruh yang ada gitu ya, karena ya itu yang saya kenal, Pak. Kapan mulainya dan tuh? Sesuai sama saya. Kapan mulainya tuh? Saya mulai saham begitu saya ada sekitar 20 tahun yang lalu ya. Jadi kita kan kerja terus buat kebutuhan cukup. Ya udah itu. Iya, tadi saya sempat baca CV Mbak Vivi ya. Salah satunya menjadi junior dari satu pekerjaan sebagai audit ya kalau nggak salah ya, auditor. Nah, itu sebentar.
terus yang lama nih kalau nggak salah di pasar modal. Emang ada perbedaan nggak sih bekerja sebagai auditor dibandingkan kerja di industri pasar modal seperti saham itu? Beda, Pak. Beda, nah boleh ceritain Gini nih. kan, waktu awal saya lulus kuliah kan ya Pak, Iya, iya, kuliah kan jurusan akuntansi. iya. Semua dulu, mungkin sampai sekarang juga orang kalau kuliah di akuntansi pengennya masuk kantor akuntan publik Pak. Nah dulu saya sempat masuk di situ juga. Ya yang rata-rata cabang mahasiswa Bandung. begitu, pokoknya apalagi Heeh, akuntansi akuntansi nomor satu itu. Big Four kan. Big Four Nah kalau itu bisa. masuk ke itu. Hmm. Nah saya coba di situ, tapi waktu itu saya ikut yang di Bandung Pak. Nah di Bandung dia bilang kalau mau coba daftar ke Jakarta, tapi kalau enggak ya memang di sini udah beres gitu, dia Betul. nggak mau lagi. Ya udah, saya pikir ya udahlah saya di Bandung aja gitu kan, dulu masih sama orang tua, ya udahlah kalau bisa di Bandung gitu kan Pak. Makanya jadi saya cari kerjaan di Bandung juga, terus saya sempat kerja di pabrik kan, di garment tuh Pak. Yeah. Di garment ternyata waktu di kantor akuntan publik, ya memang saya belajar benar-benar yang saya kuliah dulu gitu Pak. Laporan keuangan, segala macam. Periksa itu yang dulu cuman teori-teori, saya lihat oh ternyata benar juga ya, ini dikerjain seperti yang saya pelajarin dulu gitu Pak. Pas gitu ya. Nah terus udah saya pindah ke garment, ternyata di garment kok saya kerja dari Senin sampai Sabtu. Bagian apa di garment tuh? Akunting juga Pak. Akunting juga. Kok nggak kemana-mana, kayak pagi-pagi masuk ruangan, sore pulang, udah gitu. Sabtu udah nggak bisa apa-apa. Nah, terus ada yang buka bursa tenaga kerja, saya iseng tuh coba tuh Pak ke perbankan. Ternyata di perbankan saya terima tuh, padahal gaji saya lebih kecil dulu Pak di perbankan. Masuk juga perbankan? Masuk, saya coba kan karena pikir saya kalau nggak coba sekarang, saya penasaran kan Pak, mumpung saya masih di awal gitu. Tapi kan. Gaji kecil. Gaji lebih kecil. Tapi saya pikir saya dapat di dalam kota, Sabtu saya libur. Saya bisa, kayaknya di perbankan lebih seru karena saya bisa ketemu dengan orang banyak, bisa belajar lebih luas gitu. Divisi apa atau bagian apa? Marketing dulu Pak. Pak. Marketing, ya benar. Jadi pengen ketemu komunikasi banyak orang kan, lah ya. Di perbankan kan kayaknya zaman dulu, wah kayaknya seru nih gitu ya. Tapi dari pengalaman total kan 20 tahun investasinya di pasar modal nih, atau berkarirnya di pasar modal. Berarti di perbankan sebentar dong? Sebentar Pak, banknya ditutup terus Pak. Bank BDNI dulu Pak. BDNI, iya. Wah itu masih zaman dulu ya, krisis moneter akhirnya ditutup ya. Nah dari bank ditutup terus pindah ke pasar modal? Perusahaan biasa satu, saya jadi akunting. Waduh. Terus dari situ teman saya cari, ada yang mau cari ini nih admin di sekuritas, BDNI Sekuritas. Oke. Nah dari situ saya udah masuk, saya masuk jadi admin. Terus kan mesti ujian tuh kan Pak semua. Zaman dulu kayak gitu loh ya. WPE, Aduh. WMI kan. Itu di Bandung udah ada BDNI Sekuritas ya? Udah ada dulu Pak. Nah terus waktu itu ujiannya masih ke Jakarta, malah masih belum ada di Bandung zaman dulu Pak. Iya. Terus zaman dulu juga tuh BDNI saya ingat punya reksadana tuh, close end namanya ya, yang harganya 500 saja. Sampai close segitu. Sampai close begitu. Iya. Lanjut. Nah terus ya kan zaman dulu kan anak baru kerja masih semangat tuh Pak. Zaman dulu kalau kamu lulus dibayarin gitu. Ya udah saya ujian aja terus. WPPE lulus dibayarin, WPE lulus dibayarin. Ya udahlah saya coba WMI iseng. Ternyata WMI bayar sekali Pak. Sekali. Bayar tapi gagal. Jadi ya udahlah itu di Bandung ya? Saya ngulang lah. Kalau di Jakarta kan bisa sampai 800 ribu. Di Bandung ratusan orang juga pada saat itu, tahun itu. Masih saya ikut Jakarta Pak. Jadi ke Jakarta ya. Jadi kamu mondar-mandir ke Jakarta udah sering ternyata ya. Iya. Dulu mesti interview ke Departemen Keuangan Pak. Nah. Zaman dulu WPPE kan. Iya di daerah sana namanya tuh Lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Nah, ini apa sih yang menjadi Vivi tertarik nih ya terhadap dunia investasi di pasar modal lagi ya? Dari pengalaman 20 tahun ini pasti ada sesuatu yang kayaknya gue klik banget di sini nih. Ini gimana nih? Kira-kira apa saja nih? Daya tariknya apa sih? Seru. Seru orangnya, seru cuannya? Semuanya seru. Wah. Karena ini begitu saya masuk ke sini kan saya dari zaman kuliah dulu memang suka baca kayak
tabloid kontan, majalah SWA gitu Pak. Kalau Iya. orang mungkin bacanya Femina, Gadis gitu ya, kalau saya rada kurang tertarik tuh sama begitu-begitu. Itu kan dalam itu, bahasanya juga bahasa Tapi finance ya. iya mulai lah, Hmm. kok seru ya baca beginian gitu. Mungkin Hmm. kan nggak semua orang sama, saya rada beda gitu sama Iya. orang Pak. Jadi saya lebih suka baca yang bawa-bawa duit gitu Pak. Itu ya kurang lebih kayak gitu Iya, lah Pak. pokoknya perempuan begitulah ya. Iya. Yang bawa duit kayaknya oke lah ya. Ya ini kan, Oke. tapi ya kan saya bukannya cari orang yang duit banyak, saya pengen punya duitnya sendiri gitu, bukan dari orang lain gitu Pak. Nah itu, jadi saya mulailah itu cari tahu segala macam gitu, masuk sekuritas, wah ini kayak yang di film-film ya, keren gitu kan Pak. Iya. Terus Apa film-film yang pernah menginspirasi di zaman dulu film kayak gitu apa ya? Ada nggak ya yang sampai sekarang masih kesimpan gitu? Gara-gara dulu film apa ya? itu. Lupa saya Pak, tapi kayaknya ada gitu, ya? tapi saya lupa judulnya. Tapi Tapi dari kerennya kan dulu kan teriak-teriak gitu Oh, beli iya, kan iya, ya, iya. zaman Wall dulu. Street gitu ya. Wall Street begitu kan. Terus wah ini kayaknya keren nih, saya ternyata ngikutin. Jadi saya rajin baca koran, tahu berita, lihat gerakan saham, lihat nasabah, lihat segala macam, lihat pergerakan harga. Dulu Wah, di ini mana kok tuh? menarik banget gitu ya. Di sekuritas apa? Paling BDNI Pak. BDNI ya. Zaman dulu kan kita masih belum online trading, Iya, masih iya, ada iya. skripnya Pak. Iya, betul. Dan betul. terus semua, jadi kita kayak punya teman sekelas aja itu sama nasabah tuh Aduh, ngumpul seru tiap ya. hari kan, seru kan. Ada yang main catur Iya, kadang-kadang ya. siang makan bareng. Terus Makan kalau ada yang bareng. beli ya, kadang-kadang kan zaman dulu belum ada grup saham Pak. Jadi kalau misalnya ada satu yang suka beli, saya beli ini, yang lain saya ikut Iya, gitu. dulu Jadi begitu tuh. terus Orang beli IPO juga begitu, Iya. nitip-nitip gitu ya. jadi saya pokoknya kalau tiap bapak itu beli, saya ikut beli gitu. Jadi belinya tuh masih zaman telepon Pak. Iya. Nah itu telepon dikumpulin, ya ini berapa telepon, udah match, Ingat, sore saya dibagi-bagi ingat. kayak Iya, begitu iya, Pak. iya. Jadi zaman dulu tuh yang terdaftar sedikit dan dahulu dealer maupun trader menginput berapa semua 100 atau 1000 jeder enter ya. Sorenya baru dibagi. Iya, nanti dibagi baru. Iya, gitu. mengalami juga tuh saya kayak gitu ya. Ini menarik ya. Nah, kira-kira yang menginspirasi itu ada nggak orang tertentu yang ini kayaknya cuan banyak nih? Masih ingat nggak kira-kira? Apakah baca tulisan dia misalnya kalau dia misalnya pengamat ya, atau mendengarkan misalnya dia ada di TV pada saat itu, atau misalnya ya dari investor yang di Bandung yang selalu belinya cuan terus, apa nih kira-kira? Ada nggak di antara mereka? Atau mungkin beda lagi? Saya, ya kita kalau semua yang pertama kali kenal saham pasti taunya Warren Buffett kan Pak. Nah, itu Warren Buffett mulai beli bukunya pertama kan. Ya dari zaman itu udah Warren Buffett Udah semua Warren ya. Buffett dari dulu kan. Terus ya Pak Lo Keng Hong kalau yang lokal. Dari dulu udah juga deh Pak Lo Keng Hong, udah juga ya. Udah Zaman. mulai. Oke, Warren Buffett-nya Indonesia. Iya. Itu dua tokoh yang luar biasa ya. Iya. Di Terus investasi. lama-lama kan kalau yang udah cari-cari banyak-banyak ada apa lagi, ada siapa lagi sih, kita perlu apa, terus yang di sini dua nggak ada, kita cari kemana kan, lama-lama kita kan aktif cari-cari. Saya ketemu Pak Juliardi Sunendar Pak. Oh, Juliardi Sunendar. Oke, ini menarik sekali ya, sobat perempuan, pengalamannya banyak ya, di pasar modal sampai 20 tahun, artinya nih dunia ya investasi yang kayaknya klik banget sama Vivi ya. Nah ini mungkin apa nih Vi, yang menjadi tantangan bagi Vivi selama berkarir di industri pasar modal, dan tantangan ini kan memang satu emang bisa jadi ancaman tapi bisa jadi peluang ya. Tapi ini menarik. Nah kira-kira apa, dan tentu ada boringnya, ada capeknya, ada ngeluhnya, ada keselnya karena cut loss. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi sampai perjalanan karir Vivi sampai 20 tahun loh di pasar ini, nggak mudah. Ada satu orang 1 tahun 2 tahun udah keluar berkarir kayaknya nggak cocok. Nah Vivi 20 tahun itu luar biasa. Total saya 24 sih Pak. 24 tahun. Nah itu boleh boleh bercerita untuk perempuan Indonesia 24 tahun di pasar modal ngapain aja? Apa sih yang udah diperoleh? Cuan terbesar apa sih? Nah ini boleh juga suatu saat, oh saya pernah di tahun ini dapat dari saham ini sekian. Wah itu paling nggak memberikan apa sih yang menjadikan Vivi harus beli saham itu? Apakah ngikutin yang tadi nasabah yang selalu cuan, atau memang membaca fundamental yang Vivi yakini?
Oke, tantangan ya, seperti kebanyakan orang kerja. Saya kan gini-gini, saya masih orang kerja ya Pak. Saya Orang punya, gajian ya. nah, orang Tapi gajian. investor juga bukan? Iya. Edukator juga bukan? Iya. Berarti nggak single income dong, multi income dong. Karena dasarnya perempuan bisa multitasking Pak. Iya multitasking. Cuman kurang bagusnya jadi nggak bisa fokus karena ini semua pengen dikerjain gitu kan. Iya. Bukannya serakah ya, tapi karena ambisi memang, aja ya. Cuman senang aja gitu kalau ngerjain berapa ini sekaligus beres gitu Pak. Nah gitu. Nah ini kalau tantangan ya seperti orang kebanyakan ya, kalau kerja kan kita dituntut sama target Pak. Iya. Omset kan. Omset. Nah, sampai sekarang di semua perusahaan begitu ya? Iya, sampai sekarang saya masih ditarget. Masih ditarget. Padahal kan kita tahu sendiri ya Pak, di pasar itu trading nggak bisa dipaksain. Kalau kondisi lagi jelek, nasabah saya berhenti, terus mereka kapok nggak balik lagi, hilang semua kan Pak. Iya. Nah itu dilema saya sih sebetulnya Pak. Iya. Kadang-kadang ya mesti gimana lagi gitu, kalau pasarnya memang nggak ngasih, masa orang suruh beli terus nyangkut saya senyum kan? Kita kan maunya kalau bisnis itu sama-sama menguntungkan. Mereka beli ke kita, tapi mereka masih bisa profit kan Pak? Betul. Nggak cuman kita mau omset tapi nasabah rugi, antepin aja nggak Wah, apa-apa. Yang penting saya dapat fee kan. Kedepannya kan kabur gitu. Iya. Tapi kita maunya kan mereka untung, terus mereka tambah dana, terus mereka kenalin siapa. Jadi buat kedepannya recurring income-nya kita dapat gitu. Saya lebih suka betul. begitu kan caranya. Nah itu kendala saya sih Pak sebetulnya. Saya rasa kendala semua sales. Umum sih itu. Dan di industri apapun. Nah itu tapi ya saya usahanya ya saya mencoba supaya kalau kita lihat ya dari nasabah-nasabah yang ada, kebanyakan mereka berhenti itu karena rugi gede Pak. Rugi gede di salah beli barang banyak, kalau nggak money manajemennya, kalau FOMO atau apalah, kekurangan apa yang kita biasa suka inilah banyak cerita-cerita begitu. Nah jadi saya usahain, kalau dulu kan cari nasabah, tawarin suruh trading. Kalau saya cuma tawarin Pak buka rekening beli di saham di saya gitu. Nanti pasti dia tanya bisa untung berapa gitu kan Pak. Padahal kan nggak bisa setiap bulan untung. Iya. Nah jadi saya lebih pilih sebelum mereka bikin bisnis sama kita, saya lebih dulu kasih ke mereka sesuatu. Edukasi gitu Pak. 24 tahun berkarir ya sebagai profesional di pasar modal. Bukan waktu yang sebentar. Dan ada nggak investor yang paling terlama masih sampai detik ini VP handle? Masih ada. Berapa tahun tuh? Kurang-kurang. Dari saya masih gadis, masih mulai kerja, sampai sekarang masih ada Pak. Nah, tentu kan ada nilai plusnya dari VP sampai dia bisa bertahan 24 tahun ikut VP. Nah, kira-kira bisa nggak menilai diri VP? Apa sih kelebihan saya sampai nih investor ikut saya terus? Karena mungkin saya orangnya nggak macam-macam sih Pak. Nggak macam-macam? Iya, apa adanya gitu Pak. Apakah informasi yang diberikan, apakah analisis yang diberikan, ataukah pelayanan prima yang diberikan? Investor itu sebetulnya butuhnya trust Pak. Trust. Saya percaya nggak sama dia gitu kan. Sebetulnya kalau... Jadi bukan trustnya kepada perusahaan aja, tapi kepada diri sales otomatis. Kitanya, Pak. Besar mana antara sales dengan perusahaan? Trustnya investor kalau bisa dibandingkan. Tergantung nasabahnya. Tergantung nasabahnya ya. Oke. Nah. Karena kan nasabah kadang-kadang gini ya Pak. Ada yang kita kasih info banyak, dia nggak mau Pak. Udah Vivi jangan kasih tahu saya, jadi saya jadi kirim riset banyak tujuannya biar kasih tahu kan sih ini bagus. Ada sales saya bilang ini updatein, dia bilang Vi, Cici mah jangan sering diupdate, pusing gimana Cici aja mau beli mah. Ngobrol aja dah. Ada yang gitu. Kadang-kadang ada yang begitu juga Pak. Masih detik ini ada nggak yang bicara rumusnya apa hari ini? Ada nggak? Dulu kan jarang begitu. Sekarang Pak. Dulu kan begitu dulu. Dulu kan sekarang udah nggak ada. Semua telepon kan. Dulu rumus apa hari ini? Apa yang mau naik? Lagi rame apa nih? Yang lagi rame apa? Ini nggak ada lagi. Sekarang. Karena kan saya ada grup ya Pak. Jadi semua berita saya kirim aja di grup semua. Udah diem dia. Anteng ya.
ganteng kan, dia bayar baca sendiri kan kadang-kadang. Terus udah banyak kan yang online trading Ini juga. grup yang Investor Academy tadi? Bukan, grup di Lain lagi. Panin, Pak. Grup di khusus di Panin ya. Jadi dari sana aja. Uh-uh. Masih ada nggak sih di kantor tuh morning meeting? Jadi Masih ada. Masih ya. YouTube sekarang morning meetingnya. Jam berapa tuh udah ada tuh? Jam 8. Jam 8 YouTube udah keluar. YouTube udah VP yang ngomong atau dari pusat, Jakarta? Pusat. Riset yang ngomong ya. Semua tinggal buka YouTube plug gitu ya. Tinggal kita share aja link YouTube-nya nih. Kalau yang mau denger lihat di sini. Udah gila ya, keren banget ya teknologi ya. Iya. Nah, cuma tadi belum terjawab nih pertanyaan saya. Kira-kira selama 24 tahun berkarir, nah ada pasti yang menjadikan PB, wow, cuan banyak, senangnya luar biasa, sampai keingetan banget sampai dulu saya pernah ngelakuin ini, investasi ini, cuannya gede. Dan kira-kira boleh di-spill sahamnya apa, cuannya berapa, dan apa yang menjadikan saham ini begitu menguntungkan sampai ditahan tinggi? Ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Nah, boleh dong. Ini gini ya, tentu saya juga ingin menyampaikan kepada sobat perempuan yang ada ya. Saya pikir namanya dunia investasi bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Nah, kita pengen dengar nih, apakah beliau yang berpaham fundamental juga benar-benar menghold dalam jangka waktu tertentu, bukan short term. Saya ada dulu Indah Kiat Ciwi Kimia, Pak. Wow. INKP sih lebih Ingat banyak. Sinarmas Group tuh ya. Tapi itu akhirnya nggak terlalu luar biasa. Karena kan kita kadang-kadang kalau udah untung ngelipet, mau dijual kan ragu-ragu. Ini siapa tahu makin naik lagi gitu, Pak. Itu kesalahan kita kadang, yakin kita nih mau naik lagi, yakin nih. Yakin nih, ini kayak masih bisa kuat nih naik nih. Nah itu, jadi untung saya tuh nggak maksimal, mestinya kalau nggak salah tuh 100%-an lah. Tapi ini jadi akhirnya cuma 40% atau 30%. Berapa lama? 1 tahunan lah kurang 1 lebih. tahun. Tapi kalau karena ya itu, karena saya mau jual ragu, jual siapa tahu naik lagi. Ada begitunya, Pak. Udah pernah belum menyimpan saham seperti Pak Lo Keng Hong 10 tahun, 15 tahun? Belum. Saya paling lama di BCA, Pak. BCA. Sampai sekarang masih ada sih. Masih ada. Itu lebih dari berapa tahun ya? 5 tahunan lah. Masih ya. Masih. Jadi berharap dividen dan sahamnya kan gila naik terus itu. Udah itu saya anggap aja, saya nggak pernah liatin, Pak. Karena itu awalnya kan ya namanya saya lihat layar tiap hari ya, Pak. Iya. Jadi iseng tuh udah beli berapa, cicil beli lagi murah, saya beli. Iseng saya tradingin, hilang barang setengah, Pak. Jadi sekarang masih setengahnya, udah saya simpan aja jadi keramat, nggak dijual lagi itu, Pak. Aduh, seru. Nah, kalau tadi bicara tentang bagaimana cuan, dari hampir 100% cuan, karena keserahan harinya cuma 40%. Nah, punya nggak nih pengalaman yang menjadikan kamu 24 tahun, saya pun mungkin kru di sini juga sama ya, ada di saat-saat boring, kita ingin keluar dari perusahaan, bahkan ingin keluar dari industri. Kira-kira pernah nggak? Kapan kalau boleh tahu? Dan penyebabnya apa kira-kira? Pernah sih, Pak. Nah, kan namanya orang ya, iya, pasti jenuhnya gitu kan. Kita dunia kan begini ya. Cuman ya saya pikir ya kalau saya bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik dari sini, saya mungkin akan pindah. Tapi kalau nggak menarik, ya saya mesti menyukai apa yang ada sekarang gitu, Pak. Jadi saya pikirannya ya udahlah, jalanin aja. Tapi saya kerjain semaksimal mungkin yang saya bisa gitu, Pak. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya lagi kesel nih, saya nggak mau itu lihat. Bisa dikatakan ikhlas nggak tuh? Bisa dikatakan ikhlas aja deh gitu. Atau bersyukur atau gimana tuh? Saya lebih nerimo kali ya, Pak. Ya. Seiring umur kan kita lebih bisa berbesar hati kan, lebih bisa toleransi, lebih bisa nerimain gitu kan, kasarnya lebih kayak gitu daripada dulu gitu kan. Betul. Jadi ya udahlah, jalanin aja gitu. Kita bisa nggak nemu yang lebih menarik dari sekarang gitu. Karena kan saya biasa kan dari dulu sampai sekarang masih ada kegiatan gitu, Pak. Saya kalau di rumah diem gitu, saya nggak kebayang gitu. Kalau orang pengen pensiun dini, kalau saya nggak, Pak. Kalau pensiun dini saya mau ngapain ya, kayaknya seru nggak gitu. Saya masih kepikirannya begitu. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan kan kita nggak tahu ya, orang kan berubah ya, Pak. Kalau sampai saat ini saya masih kepikirannya begitu. Jadi saya masih menganggap ini sesuatu yang
paling menarik buat saya, Pak. Sampai detik ini ya. Iya, jadi ya saya kalaupun boring di trading saham, ya itu makanya saya bikin komunitas, jadi edukator kan, ikut grup apa kan, terus ikut asesor, Iya, kan iya, itu kan iya. suatu, Iya, saya memang senang pencerahan lah belajar ya. hal baru gitu, itu kan ketemu lingkungan baru, Hmm. terus mungkin obrolan baru, nah itu kan salah satu healing sih kalau menurut saya, Iya, Pak. iya benar-benar. Heeh, healing saya tuh ya modelnya begitulah kurang lebih. Jadi ya kalau Wow. boring ya saya ngalihin sebentar, balik lagi ya udah seger lagi. Iya, iya. Healing juga ya. Iya. Healing nggak harus ke gunung ya. Enggak. Ternyata upgrade knowledge, leher ke atas, Iya, upgrade skill belajar kita, itu sesuatu juga yang healing baru juga. tuh healing, Pak. Ya, ya, Kayak saya ya. mah belajar masak juga saya seneng, Pak. Di rumah tuh. Bikin kue sampai kue saya harus jadi bagus. Oh, itu kan lihat, bagus. Oh, itu juga seneng. Oke. Ini tadi sudah edukator. Sekarang tambah baru lagi bergabung dengan kami di LSP Pasar Modal. Kebetulan Iya. saya di LSP Pasar Modal jadi asesor. Kemudian juga profesional di Panin Sekuritas. Kemudian punya komunitas saham tadi Investor Academy. Punya nggak ke depan lagi mindset apa, plan apa yang menjadikan punya target tertentu 2024, 2025 saya akan A, B, C. Nah itu kenapa? Tentu tadi kan ingin bertambah terus ya. Dalam hidup kita bukan hanya apa ya menerima dari perusahaan, tapi juga kemampuan kita yang sekian tahun ini pengen kita abdikan kepada masyarakat. Bisa jadi ya. Ada nggak kira-kira harapan ke depan sambil berkarir mau ngapain lagi nih? Ya. Kali aja kita bisa sinergi loh. Kalau saya lebih pengen ini, Pak, memperkenalkan pasar saham, pasar modal lah khususnya, tapi kan karena saya bisanya cuma di saham, saya lebih pengen supaya pasar saham lebih dikenal semua, Pak. Kan kalau kita kan sekarang stigmanya kan si pencari uang itu kan suami, Pak, laki-laki. Padahal kan perempuan juga banyak, Pak, yang bisa cari uang juga kan. Nah, salah satunya minimal kalau mereka nggak bisa cari uang, tapi cara pakai uangnya, uang suami itu gimana sih gitu, Pak? Jadi bukan bisanya cuma make, tapi cara pakai uang suami gimana gitu. Jangan sampai suaminya kaya jatuh miskin gara-gara punya istri seperti saya nggak bisa pakai duit gitu. Ini pembelajaran banget sih ya. Ya kan kadang Karena ada gitu, Pak. Banyak ya di berbagai tempat kan seolah suami adalah pencari nafkah yang mencari. Sementara perempuan malah berharap hanya dari suami. Tapi kan Pipi malah punya pendapatan. Di sisi lain juga ada suami yang memberikan penghasilan. Tapi bagaimana menggunakan? Hidup kan bukan kali ini ya, untuk ke depan gitu ya. Siapa tahu nanti keluarga sakit, bahkan kitanya sakit ya. Atau kita punya planning apa. Nah ini ya, ini penting nih. Karena kan kalau misalnya perempuan bisa cari uang, ya udah uang sendiri bebas gitu kan. Kita simpen, kita kadang-kadang perempuan lebih bisa ngitung kan, Pak. Iya, iya. Terus, jadi perempuan bisa ngitung uangnya perempuan. Karena uang sendiri saya yang pakainya. Tapi kan ada beberapa perempuan yang ya saya nggak nyebut orang ya, tapi ada gitu yang duit suami pakai beli apa segala macam gitu. Duit tapi kan istri, saya bilang duit istri, duit suami ya duit istri juga. Tapi kan kalau misalnya itu uang suami bisa dikelola uang istri diputerin lagi kan, ya perempuan juga mesti tahu sih, Pak. Jangan terima beresnya doang gitu kan. Nah ada lagi nih pertanyaan dari saya, tentu tadi sudah bicara terobosan gitu ya, dan juga saya pengen tahu nih ya, kira-kira bicara investasi, tadi saya tangkap juga menganut kepada fundamental, bahkan ada saham yang sudah dipegang BCA sampai 5 tahun, ini sebenarnya udah kayak Pak Lau Peng Hong nih, income-nya udah dahsyat. Belum, ya. Pak. Belum, Pak. Jadi ini juga satu luar biasa. Tadi ada jenis-jenis investasi yang saya tangkap, wah ini dapat pembelajaran baru saya. Ada investasi leher ke atas yang saya sering tahu ya. Investasi ke atas dengan Tuhan kita, dengan kebijakan kita ya. Ada juga investasi tentang apa tadi itu disampaikan, investasi yang tentang di pasar modal gitu ya, investasi yang biasa lah ya tentang uang. Jadi jenis investasi itu cukup banyak. Perjalanan karirnya dengan 24 tahun di pasar modal itu udah nunjukin kelas ya. Seorang bisa dikatakan memiliki reputasi yang bagus ketika dia bisa bertahan di karir yang sama
paling tidak 10 tahun. Nah ini udah 24 tahun, artinya reputasinya cukup bagus ya, approve banget lah ya. Ini kalau pinjol udah merem, pinjol cuma berapa hari ya, 1, 2, 3 bulan langsung di-approve. Ini 24 tahun di pasar modal. Jadi mau kerja di mana dengan pengalaman yang segudang, saya rasa ini juga luar biasa. Dan tantangan memang ada, apalagi kondisi market yang kurang bagus tadi juga disampaikan, tapi tidak selamanya market jelek terus, dan ketika lagi bagus ini juga cuan ya. Jadi itu memang tantangan, dan pengalaman pribadinya tadi sudah di-spill bagaimana dengan keluarganya, bagaimana tentang investasi yang sempat bagus, yang sempat down juga, bahwa tidak semua manusia sempurna, tapi berupaya untuk memperbaiki diri terus ya. Dan ini dengan berbagai hal dari A sampai Z kita sudah tuntas menanyakan kepada Vivi ya, ini luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi para perempuan yang ada di Indonesia ya. Vivi, ini terima kasih ya sudah memberikan sudah memberikan masukan yang luar biasa kepada perempuan di Indonesia, dan semoga ini juga ditonton banyak orang dan akhirnya menginspirasi. Satu adalah ingin mencontoh yang baik dari Vivi hari ini yang sudah disampaikan, dan juga yang penting mereka sudah mulai mengenal pasar modal, mereka juga mengenal dan akhirnya berinvestasi seperti harapan Vivi ya. Karena perempuan di Indonesia banyak dan masih belum melek investasi. Namun semoga apa yang Vivi sampaikan hari ini nih bisa menginspirasi, dan dia menjadi investor bagian dari yang saat ini 13-14 juta orang ya yang sudah menjadi investor di Indonesia. Iya. Sukses selalu untuk Vivi. Salam HRU. Makasih banyak Pak Haryojo. Sama-sama. Baik teman HR, untuk selanjutnya kita sapa lagi dan kita kunjungi tamu berikut ini. Vivi, terima kasih, sukses selalu untuk Vivi ya. Dan luar biasa apa yang disampaikan, semoga ini bisa menginspirasi banyak perempuan di Indonesia. Cita-citanya tuh ibu rumah tangga pengen punya penghasilan sambil nunggu anak sekolah. Iya. Berarti pilihannya jadi trader kan ya Pak? Trader terus kan beli. Nunggu anak sekolah dapat income. Betul, cita-citanya gitu. Nah, tapi sederhana ya. Ya gitu aja, daripada ngopi-ngopi terus kan Iya. keluar duit terus. Betul.